Kegiatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Ancam Pidana dalam Pasal 32, Junto Pasal 48 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Junto Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Oleh sebab itu menurut saya agar adil ya, ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair karena isu utama ijazah. Kalau tidak ada usaha itu tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 30 Undang-Undang ITE. Akan hadir di persidangan seperti warga negara biasa dan ini merupakan peristiwa pertama kali dalam sejarah penegakan hukum. Kita perlu apresiasi, beliau akan hadir termasuk menunjukkan ijazah yang dimilikinya, bukan hanya SMA dan S1, dari SD dan SMP. Di dalam sistem peradilan pidana kita, begitu pelapor hadir sebagai saksi, tidak boleh lagi membawa bukti apapun. Karena apa? Semua bukti-bukti yang dimiliki Pak Jokowi itu sudah melalui proses penyitaan. Selembar ijazah memicu perdebatan yang tak kunjung reda. Hari ini pemirsa dakwaan pidana Dr. Tifa resmi dibacakan di saat Roy Suryo menuntut keadilan menguji prosedur negara. Apakah meja sidang akan membuka tabir kebenaran yang terpendam atau hanya akan membuat perdebatan publik semakin tajam? Kita bahas bersama malam hari ini bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah Interupsi. Seperti biasa kita hadirkan narasumber yang luar biasa di studio Interupsi pada malam hari ini. Langsung saja saya sapa Prof. Firman Pangaribuan, pengacara Joko Widodo. Terima kasih sudah hadir kembali Prof. Firman. Dan juga sudah ada Bang Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Terima kasih sudah hadir hitam-hitam ya. Ini janjian jangan-jangan. Ini juga abu-abu di sebelah kiri saya. Ada Bang Aziz Yanuar, pengacara Tifauziah Tiasuma. Dan juga Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo. Selamat malam Mbak Aya. Selamat malam, terima kasih abang-abang semuanya sudah hadir di sini. Saya ke Bang Aziz dulu terkait dengan persidangan hari ini. Ini saya mau mengkonfirmasi kembali bahwa persidangan hari ini belum masuk kepada pokok materi pembuktian ijazah ya. Ini masih pembacaan dakwaan, dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik. Betul Bang Aziz? Ya, jadi masih masuk ke dakwaan yang dibacakan dan disampaikan oleh pihak jaksa ke muka persidangan. Dan juga tadi disampaikan secara resmi kepada kami tim kuasa hukum berkas dakwaannya. Adapun berkas lainnya tadi juga disusulkan. Nah, kemudian tadi ada saya tambahkan ada juga undang-undang ITE ya. Jadi bukan cuma 310, 434, 433 dan semacamnya, tapi ada undang-undang ITE juga. Lalu kenapa Dr. Tifa mengatakan bahwa persidangan ini definitif? Dakwaan yang dibacakan adalah definitif ya, disampaikan oleh Dr. Tifa. Definitif gimana maksudnya? Definitif disampaikan oleh Dr. Tifa pada sore hari tadi terkait dengan dakwaan yang dibacakan pada. Iya, dakwaan-dakwaan itu memang jelas kalau dalam sisi kami ya, tim kuasa hukum dan Dr. Tifa sendiri itu ada prosedural engineering
kami memandang, dan juga ada hal-hal yang memang mengandung diskriminasi juga. Kemudian juga diskriminasi dalam hal apa nih? Diskriminasi begini, di situ dalam dakwaan dibacakan ada beberapa bukti unggahan dari 28 unggahan. Kemudian dibacakan juga historinya. Di situ nyata bahwa hanya 5 unggahan yang Dr. Tifa lakukan, yang melibatkan Dr. Tifa. Sisanya itu ada dari terlapor lainnya waktu itu. Nah, sedangkan perkara ini adalah perkara yang dari awal sudah masuk. Nah, sepengetahuan kami kan ada asas simile similibus, maka perkara sama harus putus dengan cara yang sama. Bagaimana bisa yang dilaporkan itu sudah selesai, ada proses, kemudian SP3, nah sedangkan yang ini tetap berjalan. Itu yang maksud saya antara lain tadi ada diskriminasi di situ. Sebentar, diskriminasi yang Anda maksud ini terkait dengan jumlah dakwaan yang diberikan kepada Dr. Tifa atau apa? Masih adanya proses ini dijalankan dengan dakwaan-dakwaan tadi, dengan bukti-bukti yang sebenarnya bukan Dr. Tifa lakukan di situ. Oke. Nah, kemudian juga terkait dengan pasal undang-undang ITE-nya. Ada sebentar, boleh Anda berikan satu contoh terkait dengan yang tadi Anda katakan yang bukan dilakukan oleh Dr. Tifa? Unggahan-unggahan itu kan dari 28 tadi kita sama-sama dengar. Hanya 5. Hanya 5. Oke, betul. Nah, sisanya itu bukan diunggah oleh Dr. Tifa, dan Dr. Tifa tidak terlibat di situ. Ada acara TV juga seperti itu. Jadi hal-hal yang sebenarnya dialektika publik tapi masuk ke dalam ranah quote-unquote kriminalisasi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami. Itu yang sebenarnya kita kritisi, juga terkait dengan Undang-Undang ITE tadi yang kita sampaikan juga. Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32 itu deliknya itu delik umum, bukan delik aduan. Awalnya masuk itu sepengetahuan kami ada pasal 27A, itu memang delik aduan. Nah, kemudian berkembang tercampur, ada lagi masuk 32, 35, 32 ayat 1 ya maksud saya. Kemudian pasal 35. Ini kan bercampur antara delik umum dan delik aduan. Kemudian ketika sampai jaksa, hilang pasal 27-nya. Ini kan berarti tendensinya mau membuat ada overcharge pasal gitu, supaya si terlapor, tersangka dan terdakwa ini kemudian bisa ditahan. Ini jelas nyata pihak kepolisian mens rea-nya tanda petik ya buruk di sini. Dan terlihat mens rea-nya ini memang bukan mau menegakkan keadilan, tapi mau mengkriminalisasi ruang-ruang publik yang memang sebenarnya terbuka dialektiknya untuk publik. Baik. Kita tangkap poinnya, saya ke Prof. Firman. Prof, dikatakan tadi dakwaan yang diberikan kepada Dr. Tifa ini seolah-olah seperti diskriminasi. Anda? Ya itu kan pandangan-pandangan dari advokatnya Bu Tifa, ya boleh-boleh aja. Pasti dia harus mengatakan itu. Tidak mungkin, oh ya saya terima, oke masukin deh, nggak mungkin. Pasti itu kan, dia akan mencari sensasi seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, sedari awal, bukti-bukti yang kami sampaikan pada saat kami membuat aduan yang menjadi laporan ini adalah semua ITE. Jadi tidak ada hal-hal yang bisa kita katakan ini dimasukkan dan sebagainya atau overcharge dan sebagainya seperti itu, nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal tuh ITE. Ada rekayasa. Bagaimana bisa diabaikan adanya kebenaran bahwa Bapak adalah alumnus daripada UGM, Fakultas Kehutanan. Bagaimana cerita bahwa Bu Tifa seperti tadi dalam dibacakan dakwaan ya, melakukan semacam rekayasa sehingga akhirnya kok ini foto ini kalau lihat ini garis hidung pipi dan sebagainya ini Dulmatno. Apakah keilmuannya bisa memprediksi seperti itu? Berarti kan ada sesuatu hal yang dilakukan. Apakah saya ada terkait rekayasa tadi, tapi dalam statementnya Dr. Tifa, Bang Aziz tadi dikatakan pada siang atau sore tadi bahwa Dr. Tifa itu tidak melakukan rekayasa maupun manipulasi. Iya, justru yang mengupload itu ya itu tidak dipermasalahkan. Dr. Tifa kan menganalisa dari hasil uploadnya itu. Seperti itu. Dan itu masuk ke analisa keilmuan observasi. Yang tentu saja maksud saya dilindungi harusnya oleh asas kebebasan akademis dan juga hak imunitas dari ahli. Itu maksud saya. Jadi keahlian dia. Dan dia bukan ahli ITE. Jadi sangat naif ketika dia dituduhkan untuk merekayasa produk ITE itu sendiri ya, seperti itu. Unggahan-unggahan. Jadi kan tinggal kita jelaskan nanti. Bagaimana caranya ada fotonya dipotong-potong, kemudian bisa diambil foto lain. Ini sama nih dengan ini. Berarti kan ada sesuatu. Terus kemudian dia menggunakan ITE 93, berapa persen gitu. Itu katanya kemungkinan besar tidak asli. Itu kan apa namanya? Apakah itu manual? Pasti kan ada ITE. Kemudian diunggah.
ada kalau nggak salah tadi ada 3 akun X, 1 Facebook. Kemudian ada salah satu acara talk show, komunikasi dan sebagainya disampaikan, dan untuk meyakinkan. Kenapa saya bilang seperti itu untuk meyakinkan? Karena di dalam media-media itu, unggahan-unggahan itu ada viewer, ada komen, ada respon. Dan itu adalah mengatakan ijazah Pak Jokowi menurut pemahaman dia, menurut apa yang dia lakukan, termasuk dia harus ke UGM segala macam dan memberikan dokumen-dokumen itu kepada pihak yang kemarin itu melaporkan Bapak sebagai pembuat ijazah palsu di Bareskrim. Seperti itulah yang intinya waktu dilaporkan di Bareskrim lah intinya seperti itu. Sehingga jadi nanti ada waktu untuk menjelaskan proses yang tadi Anda sampaikan. Kalau sekarang disampaikan itu kan hanya untuk mencoba mengalihkan. Menurut saya itu. Oke, baik. Nah, di sisi lain hari ini juga ada sidang pra-peradilan Roy Suryo ya, Bang Sangaji boleh jelaskan seperti apa sidang hari ini berjalan? Ya, tadi Mbak Aya kami baru selesai sidang pra-peradilan untuk pembuktian dari termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dan ahli yang dihadirkan adalah ahli yang memang diminta khusus oleh termohon untuk memperkuat dalil-dalil mereka dalam jawaban terhadap surat permohonan pra-peradilan kami. Nah, menariknya hari ini adalah, dan semua tadi live streaming juga, saya juga lihat interupsi juga live ya. Justru yang menarik hari ini adalah ahli menyatakan bahwa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2026 pada saat dilakukan penangkapan itu justru cacat formil. Itu jelas itu pendapat ahli. Ya. Kenapa cacat formil? Karena rujukan pasal atau rujukan hukum yang digunakan dalam surat perintah penangkapan dan perintah penahanan itu merujuknya pada KUHP lama. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tetapi pasal-pasal yang dimasukkan sebagai dasar perintah penangkapan dan perintah penahanan justru pasal-pasal yang ada dalam KUHP baru. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Makanya tadi kami konfirm kepada ahli bahwa apakah menurut ahli dengan terbitnya 2 surat perintah upaya paksa yaitu perintah penangkapan dan penahanan dengan rujukan dasar hukumnya yang salah ini, menurut ahli apakah ini cacat formil? Ya, itu cacat formil karena mengandung kesalahan. Artinya jelas. Itu ahli sendiri yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Karena ahli itu kan independen kan. Jadi cacat formil ya? Ya jelas, tadi ahli mengatakan cacat formil, clear. Tidak bisa ditafsirkan lain. Dan itu dicatat oleh Panitra. Ya, dan itu mungkin akan menjadi dasar, pasti akan menjadi dasar pertimbangan dari Hakim Tunggal pra-peradilan. Artinya begini. Tadi bukti-bukti apa saja Bang yang dihadirkan di persidangan? Ini menarik ini. Jadi ada beberapa, sebenarnya lebih pada bukti-bukti surat ya. Jadi ada daftar bukti surat yang dihadirkan dari Polda Metro Jaya, termasuk juga dari turut termohon kan adalah pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan juga akhirnya membuka kepada kami tadi daftar barang bukti yang disita ya oleh penyidik. Kurang lebih ada 712 dokumen, itu clear. Saya tadi memperhatikan dengan teliti ya. 712 dokumen dan kemudian ada 1 ahli yang dihadirkan. Nah, jadi menurut saya kenapa kami mengambil pra-peradilan ini? Karena kami ingin menguji keabsahan dari upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Terlalu dipaksakan upaya paksa tersebut. Sudah upaya paksa, dipaksakan pula. Akhirnya hari ini terkonfirmasi dari ahli yang mereka hadirkan sendiri ya cacat formil. Kalau cacat formil berarti tindakan itu tidak sah. Karena yang kita uji dalam kompetensi pra-peradilan adalah sah tidaknya upaya paksa, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Oke, Bang Freddy, sah tidaknya upaya penangkapan dan tadi apa? Penangkapan ya? Penahanan dan penggeledahan. Dan penangkapan. Kalau dari Anda tanggapannya seperti apa, Bang? Iya, kebetulan tadi saya tidak melihat itu sidang ataupun keterangan ahli Bang Aristo itu. Tapi yang mau saya katakan begini, ini beberapa hari lagi sudah mau putusan, ya, dan itu memang hak tersangka untuk menguji itu, ya, kita hargai itu, toh sudah mau putusan, ya, putusannya. Tapi saya mau melihat begini loh, tidak akan ada akibat hukum, ya. Tadi saya sudah dengar juga penangkapan, penahanan, kalaupun ada penggeledahan, sebetulnya penetapan tersangka juga bisa kan? Bisa dilakukan pra-peradilan, tetapi ternyata penetapan tersangka tidak. Nah, ini sudah masuk, walaupun belum disidangkan, perkara ini sudah masuk di pengadilan. Ya, artinya ini akan segera, harusnya segera disidangkan. Dan begitu disidangkan,
didakwakan menjadi terdakwa. Iya. Nah, yang mau saya katakan adalah, menurut saya tidak akan ada akibat hukum yang akan membatalkan perkara ini di pokok perkaranya nanti. Melalui pra-peradilan yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Jadi artinya yang Anda maksud pra-peradilan ini nggak ada gunanya sebenarnya? Atau seperti apa? Ada gunanya, itu secara strategi, tetapi saya melihatnya hanya buying time. Oke. Buying time. It's okay, nggak apa-apa. Saya mau tanya Bang Sangaji, Bang, benar ini pra-peradilan ini buying time? Ya, kan dari awal kami katakan bahwa meskipun penyerahan tersangka dan barang bukti atau kita kenal dengan tahap 2 itu sudah selesai dilakukan dan perkara pidana ini sudah berada dalam kewenangan jaksa penuntut umum, tetapi ada hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang dan itu kami manfaatkan. Pasal 158 KUHP yang baru, yaitu apa? Objek pra-peradilan itu diperluas. Dahulu diatur dalam pasal 77 KUHP, ya. Terbatas sekali ya objek pra-peradilan. Sekarang dengan pasal 158 KUHP yang baru, kami challenge Polda Metro Jaya karena begini, yang ingin kami mintakan adalah ayo mari kita luruskan penegakan hukum. Ini era rezim hukum pidana baru, hukum pidana nasional yang lebih humanis, hukum pidana nasional yang tidak berorientasi pada pemenjaraan, tetapi lebih berorientasi kepada penegakan hukum dengan due process of law yang tepat. Ya, artinya apa? Kalau kualifikasi deliknya adalah delik pencemaran nama baik dan fitnah, dan berdasarkan KUHP bahwa terhadap delik tindak pidana itu ancaman pidana di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan, ya kenapa dipaksakan ditangkap dan kemudian harus ditahan? Ya, ini kan deliknya kalau kita baca surat dakwaan tadi, saya mohon maaf saya masuk ke surat dakwaan karena ini ada keterkaitan. Kalau kita baca surat dakwaan jaksa penuntut umum tadi, kita dengar, kebetulan saya dengar dengan cermat dan saya catat gitu ya. Saya bukan hanya mendengar sambil lalu, tapi saya dengar sampai selesai. Oke. Ada hal penting yang disampaikan? Ada. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu Bang Sangaji, kita akan kembali setelah lagi, tetaplah di interupsi. Pemirsa, kita akan lanjut ke Bang Sangaji. Tadi ada ingin Anda sampaikan terkait dengan informasi penting dari hasil persidangan hari ini. Oh iya, jadi gini, saya ingin jelaskan lagi sekali lagi bahwa tujuan kami pra-peradilan itu meskipun pokok perkaranya sudah naik ke tahap penuntutan karena berkasnya sudah dilimpah, kemudian sudah keluar registrasi perkara pidananya, bahkan majelis hakimnya juga sudah dibentuk, panitranya juga sudah ada ya. Tetapi karena berdasarkan pasal 163 KUHP yang baru harus menunggu putusan pra-peradilan. Itu ketentuan hukum acara pidana terbaru. Berarti artinya Anda mengkonfirmasi bahwa pra-peradilan ini buying time? Bukan buying time, itu adalah kebaikan daripada KUHP yang baru kepada hak seorang tersangka. Karena pasal 163 dijuntokan dengan pasal 158 itu sebenarnya adalah perlindungan kepada hak-hak seorang tersangka. Saya dengar tadi Prof Firman ketawa, kenapa Prof? Ya tadi kan saya sampaikan, semua pihak kan ingin ini cepat supaya masuk ke dalam pembuktian. Iya. Benar, memang ada hak seperti itu kan. Dan tentu apa yang disampaikan itu kan nanti kan ya kewenangan hakim lah, ya kan. Jadi buat saya adalah sebenarnya ya strategi-strategi ini sama kayak beliau tadi, ini merupakan upaya-upaya untuk buying time. Karena memang disampaikan juga di publik. Datang ya gini, jadi memang ada niatan-niatan lain. Apa niat-niatan itu kalau yang Anda lihat? Ya ingin mengerjain. Selain buying time tadi itu apa maksudnya? Tadi ya, supaya 2 kali 3 kali datang misalnya seperti itu. Kan gitu. Jadi itu bukan kata saya karena memang disampaikan di publik. Jadi terpaksa saya menyampaikan juga kan gitu. Tapi buat saya ya silahkan. Tapi bukan untuk mengetahui isi dakwaan terlebih dahulu termasuk, ya? Itu termasuk. Benar nggak Bang Sangaji? Ya jadi gini, kita bicara soal buying time, itu sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena ada hak seorang tersangka yang diberikan oleh negara. Dan hak itu adalah opsional. Fakultatif di dalam hukum. Bisa dipakai, bisa tidak. Kebetulan kami memilih untuk menggunakan hak tersebut. Meskipun dari timnya Bu Tifa mengambil langkah untuk tidak mengajukan pra-peradilan. Ya, jadi di sini justru menunjukkan bahwa antara kami dengan tim kuasa hukumnya Bu Tifa, kami punya strategi tersendiri. Dan strategi hukum itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Karena apa? Demi kepentingan pembelaan. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa, dan hari ini sudah dibacakan surat dakwaannya, ya dia harus membuat satu strategi. Pak Jokowi saja bisa melaporkan perkara ini 1 tahun 3 bulan, baru kemudian bisa disidangkan. Ya kan? Kami diberikan hak hukum oleh undang-undang. Pasal 163 mengatur bahwa sepanjang
tersangka masih menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan pra-peradilan, maka persidangan terhadap pokok perkara harus ditunda. Itu bukan karena kami buying time, tetapi itu adalah suatu strategi hukum. Karena apa? Ketentuan itu diberikan oleh undang-undang. Satu hal sebentar, Mbak Aya. Hal yang kedua, intinya terhadap strategi kami ini, ternyata setelah kami melihat surat dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa, justru terkonfirmasi bahwa ketentuan pasal 32 yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ya tidak mempunyai bukti yang kuat. Coba lihat surat dakwaannya. Untuk siapa nih maksudnya? Ya, sebentar. Pasal 32 Undang-Undang ITE yang kemudian kita baca secara seksama dan kita dengar secara sama-sama uraian peristiwa pidananya, karena surat dakwaan itu kan adalah uraian peristiwa pidana yang menjadi dasar dari suatu peradilan, ya kan, untuk mencari kebenaran material. Kalau kita lihat uraian peristiwa pidananya, pasal 32 dan pasal 35, itu uraian peristiwa pidananya jauh daripada sebetulnya unsur yang terdapat dalam pasal 32, 35. Contoh, saya tidak ingin melampaui Pak Bang Aziz ya. Dikatakan bahwa Bu Tifa merusak dokumen elektronik. Coba dengarkan secara seksama dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa mendakwakan bahwa peristiwa pidananya itu karena Bu Tifa justru hanya meneliti foto. Dan itu ditampilkan di layar screen-nya Rakyat Bersuara. Kemudian dia zoom untuk ijazah Pak Jokowi, foto Pak Jokowi. Dan dia mengatakan ini fotonya Pak Dumatno. Tidak ada perubahan dokumen elektronik apapun di situ. Itu confirm dalam dakwaan jaksa tadi. Kemudian yang kedua, masuk ke unggahan akun X Bu Tifa ya. Saya tidak ingin mendahului ya. Saya barangkali dari apa yang saya tadi dengar dan saya seksama dan saya catat. Ya. Justru di akun X Bu Tifa, yang dia unggah itu adalah skripsi salinan lembaran pengesahan skripsi Pak Jokowi. Dan di situ tidak dia potong-potong. Dia hanya menganalisa bahwa berdasarkan apa yang dia temukan pada saat dia di UGM dan dia bandingkan dengan punya seseorang, diduga ini adalah lembaran skripsi palsu. Kalau lembaran skripsi palsu, kemudian dia menyimpulkan bahwa ijazahnya diduga palsu. Ya kan? Dan yang dia teliti itu adalah struktur mukanya Pak Jokowi. Dia tidak mengubah dokumen elektronik. Jadi kalau kemudian kita lihat dakwaan pasal 32 terhadap Bu Tifa, meskipun kami juga belum menerima surat dakwaan terhadap Mas Roy, kami juga meyakini bahwa dakwaan terhadap uraian peristiwa pidana terhadap Mas Roy itu akan jauh daripada yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi tadi yang Anda katakan bahwa langkah yang kemudian kami lakukan hari ini, Mbak Aya, saya sampaikan kepada publik adalah kami mengajukan pra-peradilan yang kedua untuk menguji bukti permulaan yang cukup terhadap pasal penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Putusan kan juga belum selesai, Bang. Anda sudah yakin akan melanjutkan? Oke, baik. Kami tetap diberikan hak hukum itu dan kami hari ini sudah mendaftarkan dan surat sudah keluar. Nomor pokok perkara untuk pra-peradilan yang baru dengan objek yang baru. Yaitu apa? Kami melihat dari surat dakwaan Bu Tifa terhadap pasal 32 itu tidak dimulai dengan permulaan bukti yang cukup. Baik, kita itu yang kami tantang di pra-peradilan yang kedua. Terkait dengan strategi hukum tadi, Bang, karena Anda tadi menjengkel soal buying time, boleh Anda tanggapi? Iya, jadi begini. Jadi kan mereka ini apapun mereka pakai untuk kepentingan membangun narasi. Sewaktu mereka menyampaikan bahwa ya perkara ini lama, ya seolah-olah penyidik yang salah, seolah-olah Pak Jokowi yang salah. Sekarang kan beda lagi kan. Pak Jokowi dari awal mengatakan pengen cepat sidang, pengen hadir konsisten. Tetapi kan memang proses penyidikan itu seperti itu. Karena penyidik berusaha mengakomodir kedua belah pihak, it's okay. Kita hargai proses itu. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah, ya ini sudah, ya memang itu hak dia. Ya tadi, yang kedua ini dia pakai strategi untuk, seperti saya katakan tadi, ternyata penetapan tersangka. It's okay. Nanti, kalaupun nanti ada kebuntuan hukum di sini, pasti akan jalan. Tetapi, ya biarlah publik menilai ini. Ya, bagaimana memang bahwa Pak Jokowi sejak awal konsisten bahwa akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Dia akan hadir di persidangan. Ya, dia menantikan persidangan ini. Sedangkan di pihak lain ada yang terus memainkan ini terus. Tapi kalau Anda berbicara soal buying time, Dr. Tifa tidak pra-peradilan. Berarti artinya ini memang strategi hukum pure, Bang. Oke, Dr. Tifa tidak pra-peradilan, tetapi ini kan isunya satu. Ini kan perkaranya sama. Perkara siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang di samping. Mbak Aya, gini, gitu loh. Kalau kami dikatakan buying time, ya itu pendapat beliau.
Tetapi secara hukum acara pidana, kami tidak melakukan penyelundupan hukum. Sepanjang hukum acaranya mengatur demikian, apa salahnya kami manfaatkan? Toh juga Pak Jokowi ketika melaporkan pasal 3235, itu kan hak-haknya Pak Jokowi sendiri kan untuk melaporkan itu. Tetapi kami confirm di dalam surat dakwaan tadi, uraian peristiwa pidananya jauh daripada yang selama ini dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Tanggapan Anda terkait dengan yang dikatakan Bang Freddy, terkait dengan pihak Anda selalu ingin persidangan untuk cepat dimulai, tapi Anda terus mengajukan pra-peradilan, bahkan tadi Anda katakan akan mengajukan untuk kedua kalinya. Kami akan maju kepada pokok perkara gini. Harus diingat bahwa kami mengajukan pra-peradilan ini tidak akan sama sekali kami lari dari pokok perkara. Pokok perkara tetap kami hadapi. Tetapi ada satu staging hukum yang ingin kami ambil, yaitu adalah kami ingin dulu menguji dasar penetapan tersangka pasal 32 yang hari ini sama-sama kita baca dan kita dengar dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa jauh sekali daripada unsur delik yang ada dalam pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan ini yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, termasuk juga oleh semua kuasa hukum Pak Jokowi, bahwa 32, mereka confirm 32, 35 itu yang kemudian akan terbukti gitu. Mereka punya bukti yang cukup kuat. Ternyata buktinya dakwaannya cuma karena Bu Tifa meneliti foto Pak Jokowi dikatakan merusak dokumen elektronik. Ya? Jadi 32, 35 itu tidak kuat ya Bang Haji ya? Makanya kemudian kami ingin tantang itu di dalam pra-peradilan. Bukti permulaannya mana? Bahwa Mas Roy itu merusak dokumen elektronik. Jadi kan kami kan sudah membuat laporan kan. Laporan itu sedemikian kami sampaikan karena faktanya bukti-bukti kami adalah bukti-bukti ITE. Tadi sudah disampaikan sama jaksa penuntut umum. Dan itu berlanjut sehingga saya mau mengatakan bahwa laporan kami ini sudah diverifikasi oleh penyidik dan juga oleh jaksa. Kan itu nih. Sudah diverifikasi ya Bang Haji ya? Makanya dilimpah. Harus gini. Bukti elektronik itu adalah bukti-bukti dari... Boleh interupsi. Bukti elektronik itu adalah bukti-bukti dari kanal YouTube. Bukti-bukti sementara pasal 32, 35 itu unsur delik utamanya adalah pengerusakan dokumen elektronik. Pasti. Kenapa? Dokumen elektronik itu nggak ada hubungannya dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Bu Tifa, apalagi nanti kepada kami. Sehingga dibilang ini jasanya tidak asli. Ada tadi foto dan 93,sekian%. Itu adalah bentuk perubahan. Itu hasil analisa. Mbak Aya, itu hasil analisa kok disebut merusak dokumen elektronik. Merusak dokumen elektronik itu kecuali ada dokumen yang elektronik yang valid. Kemudian dia ubah 100% dan menjadi dokumen palsu. Misalnya contoh begini. Kita transaksi elektronik, e-commerce, lewat transfer bank. Terus kemudian di situ tertera nilai nominal mata uang adalah 10 juta. Kemudian kita ubah menjadi 1 miliar. Itu yang disebut dengan tindak pidana kejahatan terhadap mengubah, memanipulasi dokumen elektronik. Tapi kalau kayak tadi, ya mohon maaf ya. Diambil fotonya, keluar Dulmatno. Gimana ceritanya? Jadi itu bukan analisa menurut Anda? Tidak dong. Gimana cara analisa? Coba jelaskan. Makanya saya bilang tadi, hari ini kita melihat Pak Firmanto, coba saya konfirmasi ke Pak Firmanto. Foto yang ada di dalam ijazah Pak Jokowi yang kemudian dihadirkan pada tanggal 15 Desember pada saat kita gelar perkara khusus. Itu foto Pak Jokowi bukan? Prof. Firman, kita akan kembali saja pemirsa tetap Saya tidak mengatakan ijazahnya dulu. Saya ingin mengatakan itu foto Pak Jokowi. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Itu foto Pak Jokowi bukan? Yang hari ini didakwaan oleh Bu Tifa. Tentu itu adalah haknya beliau. Karena itu ijazah beliau. Tidak bisa kita menganalisa dan sebagainya mengatakan itu tidak benar. Makanya ini terjadi kan? Kenapa? Ijazah itu sudah dianalisa oleh UGM juga. UGM sudah memberikan statement secara clear. Bahwa semua itu adalah benar dan sah. Lalu analisis apa yang dilakukan oleh Dr. Ini juga jangan lari. Jadi gini loh, nanti di dalam persidangan pasti harus dilakukan baca surat dakwaan. Coba dengarkan surat dakwaan jaksa. Palsuannya. Apa palsuannya? Disampaikan. Bisa dibilang, sejauh ini analisisnya seperti apa Bang Aziz? Jadi gini, yang dilakukan itu ya analisis digital forensik melalui metode key nearest neighbor. Itu yang dilakukan waktu itu. Dan analisis itu dilakukan di salah satu stasiun televisi yang memang menampilkan. Nah kemudian kita akan coba untuk tampilkan di layar sini. Bukan yang ini ya? Bukan. Yang dikirim di WhatsApp tadi produser, boleh? Oh baik. Jadi baik, silakan lanjutkan penjelasan Anda. Dia menganalisa, di situ juga ada dialektika, ada diskusi, kemudian dia menganalisa berdasarkan keilmuan dia. Keilmuan dari Dr. Tifa waktu itu. Kemudian itu acara rekamannya digunakan sebagai alat untuk
memasukkan pasal itu tadi. Itulah yang saya katakan tadi, itu penuh dengan procedural engineering. Saya bilang tadi, itu ada hal-hal yang memang overcharging gitu kan. Bagaimana bisa dia meneliti, menjelaskan, kemudian dikenakan pasal mengenai manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik. Unsurnya kan itu, pasal 35 itu. Manipulasi, mencipta, merubah, menghilangkan, merusak informasi elektronik, atau dokumen elektronik. Oke, sebentar, saya mau tanya dulu ke Prof. Firman. Tadi yang dimaksud menciptakan, memanipulasi. Manipulasi, itu merubah. Bagaimana tadi merubah? Menghilangkan. Tadi disampaikan kan bahwa dia mengatakan, JP mengatakan dia potong-potong, dirubah-rubah, sehingga akhirnya dibilang itu fotonya Pak Dulmatno. Bukan Dokter Tifa yang motong. Nah, itu kan yang dijelaskan tadi kan seperti itu. Jadi kan yang dijelaskan. Kita tidak perlu melakukan trial by the press seperti ini. Kan nanti kita lihat aja. Pak Jokowi dari awal nih tidak pernah mempersoalkan apapun loh. Selain adalah bagaimana mendapatkan kepastian hukum terhadap apa yang disampaikan oleh mereka ini menduga ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Sehingga apa? Sesimpel itu. Pak Jokowi sudah membuktikan juga memberikan pemaafan. Jadi artinya beliau hanya ingin menyampaikan sekarang adalah saatnya beliau menyampaikan nanti ijazahnya sebagaimana diminta sama semua orang ini gitu kan. Dan dia akan sampaikan di dalam forum terhormat sesuai dengan hukum. Mbak Aya, sehingga nanti harusnya Pak Jokowi menyampaikan, UGM memverifikasi, Puslapor menyampaikan juga. Ntar Bu Tifa juga harus menyampaikan mana. Oke, Mbak Aya, bagaimana saya mau caranya challenge. kamu melakukan Karena editing? yang melaporkan Bagaimana berdasarkan caranya hasil kamu melakukan pra-peradilan hari ini ya. gitu loh. Kami melihat bukti surat yang diajukan oleh termohon Polda Metro Jaya, itu ternyata pasal 3235 itu confirm diajukan oleh Pak Jokowi. Ya. Anda confirm dari mana maksudnya? Ya. Tadi berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh termohon dalam pra-peradilan dan itu kami cek LP-LP-nya. Untuk menguji suatu uraian peristiwa pidana, maka kita harus lihat juga dong unsur deliknya kayak apa. Saya pengen tanya ke Pak Prof. Firmanto karena Pak Prof. Firmanto yang memberikan masukan kepada Pak Joko Widodo sehingga beliau melaporkan pasal 32. Coba uraikan kepada kami unsur delik pasal 32 Undang-Undang ITE itu seperti apa sehingga kita menganalisisnya enak gitu loh. Jadi nanti kemudian kita lihat dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Secara sederhana aja kita sampaikan bahwa ada suatu rangkaian di mana ijazah Pak Jokowi yang asli, yang sudah diverifikasi, dilakukan analisa-analisa, ada menggunakan aplikasi-aplikasi, sehingga antara lain ya, ini saya mau general aja nih, ada rekayasa informasi teknologi. Yang mengatakan ijazah itu katanya palsu. Yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli yang palsu, kan gitu nih. Saya boleh tanya Pak Prof. Firmanto nggak? Saya harus sampaikan. Prof. Firmanto hari ini mendengarkan secara seksama nggak dakwaan kumulatif dari jaksa penuntut umum pada dakwaan keempat pasal 32 Undang-Undang ITE dan dakwaan kelima pasal 35 Undang-Undang ITE. Prof. Firmanto mendengar nggak? Saya mendengarkan dengan seksama. Supaya peristiwa pidananya enak. Saya mendengarkan dengan seksama dan jaksa penuntut umum menyajikan dengan baik menurut saya dan tinggal kita buktikan. Sekarang saya bantah. Jadi saya bantah pernyataan Prof. Firmanto ya. Di ruang publik seperti ini mengatakan jaksa salah, nggak bisa. Ini bukan soal jaksa salah. Karena saya mau mengatakan jaksa sudah menguraikan. Jaksa salah. Karena surat dakwaannya disampaikan secara terbuka. Dipaksakan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Sehingga dalam uraian peristiwa pidana dalam surat dakwaan yang hari ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan keempat dan dakwaan kelima, karena surat dakwaan tadi modelnya adalah dakwaan kombinasi. Apa itu dakwaan kombinasi? Gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif. Di mana dakwaan alternatifnya? Pasal 433, kemudian dialternatifkan dengan pasal 343. KUHP yang baru, yaitu pencemaran dan fitnah. Tetapi juga dimasukkan juga dakwaan kumulatif. Di mana dakwaan kumulatifnya? Dakwaan keempat dan dakwaan kelima, yaitu pasal 32 dan pasal 35. Saya ingin masuk ke pasal 32. Karena ini penting, karena ini juga menjadi objek pra-peradilan kami yang baru. Dengan baik kok tadi. Kecuali nggak dijelaskan. Dengan sengaja mengubah. Harus jelas mengubah. Dengan sengaja, dari yang tidak ada atau dari yang asli diubah menjadi tidak asli. Dari sebentar dulu, nanti fotonya Pak Jokowi menjadi Dulmatno. Sebentar, nanti saya jelaskan kepada Prof. Mengubah, menambah, mengurangi. Artinya harus ada aktivitas mengintervensi dokumen elektronik. Apakah aktivitas itu sebentar ada dulu, menurut Anda, Prof? Jadi foto A menjadi foto B kemana? Dari foto A menjadi foto B. Sekarang saya tunjukkan bukti di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini buktinya. Boleh dakwaan terhadap Bu Tifa itu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum adalah Bu Tifa. Bisa di landscape? Ini handphonenya belum bisa dibuka ya.
Coba lihat. Ini ada di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didapatkan oleh tim kuasa hukum Butiva dan kemudian ada juga yang kami akses. Mungkin Bang Sangaji mau tunjukin ke saya ingin menunjukkan begini bahwa boleh ditunjukkan ke Prof Firmanto supaya jelas Prof Firmanto melihat. Ya, karena ini dakwaan jaksa penuntut umum. Tahu itu karena disajikan dengan inilah yang disebut mengubah dokumen elektronik. Dari coba. Dulu Matmo kan harus dipanggil. Ini saya tanya, kalau mengubah foto, saya tanya, ini foto Jokowi foto Pak Jokowi bukan? Pak Jokowi. Kalau foto Pak Jokowi di sini tidak ada yang mengubah foto Pak Jokowi loh. Gak ada yang dirubah. Loh, dikatakan ini tetap foto dikatakan. Gimana sih? Dengerin gak sih? Itu hasil analisa. Iya, makanya. Analisa beda dengan menganalisa sesuatu hal yang asli. Inilah kalau orang tidak memahami unsur delik pasal 3235, kemudian memaksakan pasal 3235 sebagai bentuk penyeludupan pasal. Makanya kami mencurigai dari awal. Baik, sebentar. Pak Jokowi memaksakan pasal 3235 itu karena penyeludupan hukum supaya menjadi dasar penangkapan dan penahanan. Adanya unsur ITE. Kami kaji, kami lihat. Tadi disampaikan ada pengulangan juga apa yang dilakukan sama mereka. Pengulangan. Iya. Jadi saya gini loh. Kita tidak boleh mengupas tuntas apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebelum ada pembuktian. Loh, nggak etis. Kita bergerak bentuk ini. Nggak etis. Anda paham nggak surat dakwaan? Silakan sampaikan pandangan saudara. Tapi jangan jelaskan apa itu surat dakwaan. Itu namanya sedang melanggar. Itu nggak bisa. Nggak bisa bagaimana? Sampaikan pandangan saudara, tapi jangan mengatakan. Itu dimulai dari adanya surat dakwaan. Kan suka-suka beliau aja. Tadi dibilangin bahwa kita menggunakan undang-undang ITE karena memang kita yang bikin. Sebelumnya dikatakan, wah ini penyelundupan. Yang mana yang benar? Butiva kasihan loh. Maka kami hanya menganalisis foto Pak Jokowi harus didakwa dengan pasal terberat. Ini aduan nih dalam undang-undang ITE. Begini saya tanya begini itu kan yang Anda tunjukkan penuntut umum. Yang Anda tunjukkan itu foto. Ya, aslinya itu adalah video. Di dalam video ini hasil screenshot. Iya makanya kalau screenshot foto, kalau video itu panjang. Jadi di dalam video itu aslinya Anda baca dulu surat dakwaan jaksa. Dokter Tiva yang mengedit-edit dokumen itu. Itulah yang dia jadikan dasar dakwaan. Yang itu menggunakan artificial intelligence. Pasti. Saya mau katakan apakah itu pasti menggunakan AI? Yang digunakan. Jadi gini, sebentar saya bicara. Jadi ya persidangan ini ya itu yang didakwa adalah Dokter Tiva. Terdakwanya dokter. Jadi yang disidang di sini Dokter Tiva. Nah, kenapa? Karena dia didakwa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu atau menggunakan ijazah palsu dan dituduh memanipulasi dokumen. Nah, jaksa ya di dalam dakwaannya menyatakan apa yang memanipulasi itu yaitu yang video dengan itu jelas disampaikan. Dia bahasa saya waktu itu mereka itu mengoprek-oprek di hadapan publik. Ya selain dokumen, publik juga berusaha dimanipulasi, berusaha diyakinkan pernyataannya yang menuduh ijazah itu palsu. Ini. Jadi itu bukan foto itu, bukan video. Dibaca secara utuh karena ada link. Berarti jangan bilang yang dilakukan pada begitu. Jadi gini. Jadi bukan foto, video. Waktu kejadian itu dia tidak punya kemampuan untuk ngoper-ngoper. Makanya jangan mengatakan itu palsu. Dia tidak punya kemampuan. Gimana dia melakukan? Dia di depan publik. Pada tanggal itu dia melakukannya. Tanggal 29 April, Dokter Tiva mengoprek-oprek. Dia tidak ngotak-ngatik. Tapi Anda hadir. Gini, bahayanya biarkan saya yang menjelaskan. Biar disampaikan. Ada linknya, Mbak. Kemampuan analisa wajah, dia itu oprak-aprik. Dia menganalisa kan? Menganalisa. Dia tuduh palsu, alasan dia tuduh palsu adalah ini bukan Jokowi. Bukannya ini, begitu. Saya mau memperjelas perbedaan antara analisa dan juga mengoprak-aprik. Kita akan bahas saja dan tetap di Interupsi. Jadi bukan Bang Freddy, saya mau mulai dari analisa yang tadi Anda katakan. Itu. Saya akan tampilkan di belakang ini, Bang Sangaji mungkin. Bang Sangaji atau Bang Haji saya mau saya kasih. Foto lama dan sekarang tidak cocok. Itu pendapat. Loh, mau apapun disajikan. Di sini nggak ada. Dicoba untuk mengatakan jasa Pak Jokowi palsu. Siapa yang dengan tanpa hak atau melawan hukum? Prof, sebentar. Prof kan yang buka LP terhadap peristiwa pidana ini ya. Oke. Coba Prof jelaskan apa perbedaan antara menganalisa
dengan unsur dalam pasal 32 Saya kasih tahu nggak ya? menambahkan. Bentar, selesaikan dulu. Nah, dia punya strategi, saya juga punya strategi kan. Ini, Selesaikan dulu. Jadi yang tadi Anda yang dilakukan Jangan oleh Dokter mencoba-coba Tifa gitu loh. ini adalah menganalisa foto. Menganalisa foto. Sementara unsur delik namanya aja unsur delik. Unsur Deliknya deliknya? adalah mengubah, menambahkan, Manipulasi. memanipulasi. Mana ada yang Oke, Bagaimana tidak dibilang silakan mengubah? Prof. Bagaimana tidak dibilang mengubah? Apa maksud Anda yang manipulasi bagian mana? Ini kan foto ya. Ini kan ijazah Pak Jokowi misalnya. Oke, Misalnya ya. oke. Kemudian ada foto lain. Dibilang ini bukan Pak Jokowi. Aku tanya, ini foto Pak Jokowi bukan? Iya, Oke Pak ya. Jokowi. Hasil Bu Tifa mengatakan dalam surat dakwaannya juga mengatakan ini foto. Kenapa dia katakan bukan foto Pak Jokowi? Karena bibirnya terlalu tebal. Ini kan. Apakah Artinya itu dilakukan editing. Editing. Itu bukan mengubah. Dengar dulu. Kok bisa? Kita orang hukum. Bang Freddy, Dia silakan. tuduh palsu dulu. Anda advokat. Oke, baik. Anda harusnya berdasar Oke. pada legal Iya, rights. iya. Baik, silakan kembali ke topik masing-masing. Silakan kembali. Seorang Suatu dokter unsur delik bisa yang butuh peristiwa itu belum tidak ada. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat. Ya. Baik, silakan kembali ke tempat. Sehingga yang Jadi saya mau dengar. Gini. Oke, Yang saya silakan sampaikan Prof. adalah, silakan sajikan. Oke. Kita harus hargai jaksa sudah menyampaikan dengan baik, runut, detail. Bu Tifa nanti tinggal sampaikan aja. Itu tidak seperti itu. Oke. Kan itu kan nanti. Jadi harus dijelaskan iya nanti dong. di persidangan. Karena ini Oke. kan adalah Tapi proses. deliknya sudah benar? Menurut saya sudah. Sudah Kenapa? benar? Karena Oke. kan tadi saya bilang, ini sudah bukan hanya kami yang menyampaikan. Hari ini sudah sampai dengan penyidik dan jaksa yang memverifikasi dan diterima. Kan gitu. Oke, dan jangan menyalahkan jaksa. Jangan menyalahkan. Artinya seperti itu. Tinggal kita buktikan. Gini, apakah itu membuktikan. memang pemalsuan? Apakah itu emang seperti apa? Silahkan. Oke, baik. Mbak Aya, Hargai kami dong. tidak menyalahkan jaksa. Silakan, Bang. Yang kami salahkan adalah ada suatu peristiwa pidana yang sebenarnya tidak berkorelasi dengan unsur Kok delik dalam diajarin pasal kami bikin 3235, laporan? tetapi kemudian kenapa dipaksakan? Kok Itu satu. diajarin? Kemudian yang Berarti kedua, poin Anda dipaksakan. iya, itu dipaksakan. Kemudian yang kedua, ingat, surat dakwaan itu adalah mahkotanya jaksa penuntut umum. Oke. Berisi apa? Berisi uraian peristiwa pidana. Oke. Dan dari peristiwa pidana itulah kemudian akan menjadi hak bagi terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik. Artinya pembuktian sebaliknya dari peristiwa itu. Kalau kita lihat surat dakwaannya, ya nggak cocok lah pasal 3235 dikenakan untuk peristiwa orang menganalisis di layar. Kayak misalnya saya menganalisis di layar. Ini hurufnya bukan huruf Times New Roman. Ini bukan huruf I, ini huruf L. Apakah saya mengubah dokumen elektronik PH-nya ini? Bu Tifa mengatakan itu salah. Kalau mengatakan itu benar, ya masuk dia. Harusnya dibuktikan saja. Ya, hakim yang membuktikan, yang menilai gitu loh. Penjelasan kaitan itu kan tadi saya katakan, jadi ada pasal, kita menjelaskan kepada publik supaya paham. Itu maknanya mencerdaskan, menjelaskan. Betul. Itu. Dengerin makanya. Nah, jadi maksud kami adalah yang kita sampaikan tadi, poinnya adalah, ini poinnya ya, mohon jangan diinterupsi dulu, kan begitu kan. Oke, silakan. Nah, tadi unsur-unsurnya itu jelas. Terdakwa memanipulasi, mencipta itu membuat maksudnya, merubah, menghilangkan, merusak. Kan begitu unsur 3235 itu. Ya, Nah, pastilah. yang dilakukan Dokter Tifa, tadi dijelaskan bahwa dia mengatakan ini palsu. Dia mengatakan bibirnya ini tipis, ini berbeda. Dia mengatakan, bukan dia merusak, bukan dia manipulasi. Ijazahnya Pak Jokowi dibilang Freddy bukan juga Pak bilang Jokowi, itu apa namanya? memanipulasi Ya. pikiran orang lain. Nanti ada ahli Masa bahasa, memanipulasi orang lain bisa masuk Itu Ada ahli neuroscience. Nanti saya sampaikan. Oke, baik. Jadi maksud Anda teknik dari delik itu berbeda dengan aksi yang dilakukan Ya, pada saat saya menghormati memang bahwa Bapak tadi mengatakan pihak kepolisian dengan hargai. wewenangnya. Tapi ingat, wewenang itu tidak boleh sewenang-wenang. Iya, tidak boleh harus dipaksakan. logis. Kan Kita begitu. fair. Gini. Sebentar, saya sampaikan. Kita fair. Kalau memang nanti ujungnya seperti apa, kita hargai kok. Tapi yang saya mau katakan, dia sudah berani mengatakan berkali-kali loh, bahwa itu adalah palsu. Tinggal kita lihat aja kepalsuannya apa. Bagaimana kita mengatakan Pak Jokowi memiliki jasa palsu, UGM sudah mengatakan Pak Jokowi adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan. Buat apa dia Prof Firmanto sebentar, saya mau klarifikasi dari Prof Firmanto. Sedikit saja, Bang, intinya. Apakah UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi asli? sudah Kan sudah bisa Bentar dulu, dibaca. saya pengen dengar aja. Karena saudara Pak yang Jokowi melaporkan peristiwa adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi. ijazahnya, yang dipersoalkan ini kan ijazahnya. Nah, bukan makanya. Loh, nggak bisa. Semua rangkaian itu bukan. diverifikasi. Kecuali Adakah UGM pernyataan mengatakan, dari iya, UGM? ini nggak benar. Adakah pernyataan dari UGM bahwa ijazah Jokowi adalah asli? UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sah. Pertanyaan saya adalah karena saudara yang melaporkan peristiwa pidana ini. Pertanyaan saya adalah apakah ada pernyataan? Pertanyaan saya balik. Adakah dokumen hukum, adakah hasil forensik yang menyatakan bahwa dokumen Pak Jokowi adalah tidak asli atau palsu? Saudara tidak Karena melaporkan begini, peristiwa ada pidana ini. prinsip hukum, ada asas hukum
itu diakui sah secara hukum sampai ada dibuktikan sebaliknya. Ada nggak itu? Kenapa klien Anda menuduh ijazah itu palsu? 10 detik. Gitu loh. Mas Haji sebentar, Mas Haji harus ada forensik, harus ada bukti. Apakah itu nanti Gini ya, buktinya dia menuduh itu palsu. Iya, itu Gitu aja. loh. Akhirnya terkonfirmasi hari ini dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Saya berkali-kali mengatakan bahwa laporan dari Pradi Bersatu adalah pasal sampah karena tidak terbukti di dalam surat dakwaan. Itu jelas clear ya. Sedikit aja, Kedua, coba kita baca secara detail dan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa mengatakan dalam surat dakwaannya adalah kita nggak punya waktu UGM tidak menyatakan ijazah ini asli, tetapi dalam surat dakwaan dikatakan adalah nanti kan dihadirkan. UGM mendeklarasikan pertanyaan itu. Oke, siapa pertanyaan itu? Hadirkan bukti. Pertanyaan saya adalah dari pertanyaan saya adalah ini S1 apa sarjana muda? Baik, di dalam surat dakwaan tidak clear. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya adalah persidangan selanjutnya Dr. Tifa sudah siap atau belum? Iya, itu aja. Tentu saja siap. Silakan. Justru ini bagian persiapan. Persiapan itu adalah kita menjelaskan bagaimana dakwaan itu ya, beberapa poin-poinnya itu adalah berangkat dari tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan juga tadi ada hal-hal yang memang tidak ada prosedural itu yang maksudnya ya wewenangnya ada tapi digunakan sewenang-wenang. Itu kita akan counter. Saya setuju. Ini diawali di sini. Oke, Bang Freddy, apa yang Anda inginkan untuk persidangan berikutnya? Pembuktian. Ya, publik bukan saya saja, publik sama-sama ingin melihat ya bukti-bukti Dr. Tifa yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Demikian juga publik ingin melihat Pak Jokowi hadir di persidangan dengan menunjukkan ijazahnya. Jadi kita tunggu saja gitu loh. Dan Pak Jokowi siap ya? Pasti. Pak Jokowi siap. Baik, terima kasih Pak Mas semuanya sudah hadir di studio interupsi. Dan Mas Roy. Ya pemirsa, ketika ijazah menjadi perkara yang menyita energi anak bangsa, publik berharap meja hijau tak menjadi panggung sandiwara. Dakwaan dan gugatan harus bermuara pada terangnya fakta, mengakhiri beragam spekulasi dan hukum yang benar-benar berbicara. Saya Aya Nufus, sampai bertemu lagi di interupsi pekan depan. Sampai jumpa.